saya akan menjelaskan tentang pengertian kecerdasan. Di sini terdapat 3 tokoh pengertian kecerdasan. Yang pertama, ada tokoh Dusek. Ia mengatakan bahwa intelijensi atau kecerdasan didefinisikan melalui 2 jenis jalan, yaitu secara kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu merupakan suatu cara berpikir dalam membentuk konstruk bagaimana cara menghubungkan dan mengelola informasi dari luar yang harus disesuaikan dengan dirinya. Dan secara kuantitatif yaitu proses belajar untuk memecahkan masalah yang dapat dilakukan dengan tes intelijensi dan kecerdasan. Lalu tokoh kedua yaitu menurut Munsert, arti dari kecerdasan itu sebagai sikap intelektual mencakup kecepatan seorang anak memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan seorang anak untuk menyelesaikan masalah. Dan ada tokoh lain yang memberikan pendapat tentang arti kecerdasan, yaitu David Wechsler, juga memberikan pengertian kecerdasan sebagai suatu kapasitas umum dari individu untuk bertindak, berpikir, rasional, dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif. Sehingga dapat diartikan bahwa kecerdasan atau intelijensi adalah kemampuan untuk menguasai kemampuan tertentu. Ada pengertian kecerdasan emosional. Daniel Goleman adalah orang yang mempopulerkan jenis kecerdasan manusia lainnya, yakni kecerdasan emosional yang dikenal sebagai emotional quotient atau EQ. Goleman mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi merujuk pada kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan dalam hubungan dengan orang lain. Daniel Goleman juga mengungkapkan beberapa pengertian tentang kecerdasan emosi yang diurai menjadi 5, yaitu yang pertama, kemampuan seseorang untuk mengenali emosi pribadinya sehingga tahu kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya. Kedua, kemampuan seseorang untuk mengelola emosinya. Ketiga, kemampuan seseorang untuk memberikan motivasi dan memberikan dorongan untuk maju kepada diri sendiri. Keempat, kemampuan seseorang untuk mengenal emosi dan kepribadian orang lain. Dan kelima, kemampuan seseorang untuk membangun hubungan dengan pihak lain secara baik. Kesimpulan yang dapat kita peroleh mengenai pengertian kecerdasan emosi adalah suatu jenis kecerdasan yang fokusnya memahami, mengenal, memerasakan, mengelola, dan memimpin perasaan sendiri dan orang lain serta mengaplikasikannya dalam kehidupan pribadi dan sosial. Ada konsep kecerdasan emosional menurut Lawrence. Lawrence ini merupakan seorang psikolog anak yang sudah banyak diakui karena teknik inovatifnya yang berdasarkan pada permainan. Karyanya sudah diterjemahkan dalam 27 bahasa. Selain buku, Lawrence juga mengeluarkan berbagai aplikasi dan situs kesehatan mental. Di sini terdapat 2 pendapat dari yang pertama, Salovey dan Meyer yang dikutip dari buku Lawrence mendefinisikan bahwa kecerdasan emosional itu sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan dan emosional baik pada diri sendiri maupun dengan orang lain, menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Dan menurut Lawrence sendiri, keterampilan EQ bukanlah lawan dari keterampilan IQ atau keterampilan kognitif. Namun, keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkat konseptual maupun dalam kehidupan. Dan menurut Lawrence dalam bukunya, menyatakan perbedaan yang paling penting di antara IQ dan EQ adalah EQ tidak begitu dipengaruhi oleh faktor keturunan, sehingga dapat membuka kesempatan bagi orang tua dan para pendidik untuk melanjutkan apa yang sudah disediakan oleh lingkungan agar anak mempunyai peluang lebih besar untuk meraih suatu keberhasilan. Nah, dari penjelasan Lawrence di atas dapat kita simpulkan bahwa kecerdasan emosional bukanlah dipengaruhi dari pewarisan orang tua atau gen, melainkan kecerdasan emosional sebenarnya sudah ada pada diri masing-masing manusia dan dapat terbentuk dengan berjalannya kehidupan. Ada perkembangan emosi anak usia dini.
Seorang ahli psikologi yang bernama Erik Erikson menjelaskan tentang tahapan perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia. Teori Erikson membawa aspek kehidupan sosial dan fungsi budaya yang dianggap lebih realistis. Melalui teorinya, Erikson memberikan sesuatu yang baru dalam mempelajari tentang perilaku manusia dan merupakan suatu pemikiran yang sangat maju yang berguna untuk memahami persoalan psikologi yang dihadapi oleh manusia di dalam zaman modern. Seperti ini, salah satunya yaitu masalah perkembangan emosi anak usia sekolah. Erik Erikson juga mempunyai 8 tahap yang menurutnya dalam perkembangan emosi anak. Yang pertama, bayi, itu rasa percaya versus rasa tidak percaya. Mendasar. Kedua, ada masa kanak-kanak awal pada tahun kedua sampai tahun ketiga, yaitu otonomi versus rasa malu dan ragu-ragu. Ketiga, anak usia bermain, usia 3 sampai 5 tahun, yaitu inisiatif versus rasa bersalah. Keempat, ada anak usia sekolah usia 6 sampai 12 atau 13 tahun, yaitu produktivitas dan versus inferioritas. Kelima, ada masa remaja, yaitu identitas versus kebingungan identitas. Keenam, ada masa dewasa muda, usia 19 sampai 30 tahun, yaitu keintiman versus isolasi. Ketujuh, yaitu masa dewasa usia 31 sampai 60 tahun, yaitu generativitas dan stagnasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yaitu usia senja, usia 60 tahun sampai akhir hayat, yaitu integritas versus rasa putus asa. Ada aspek-aspek kecerdasan emosional. Daniel Goleman mengatakan bahwa aspek-aspek kecerdasan emosi menurut Salovey yang menempatkan kecerdasan pribadi Gardner yang mencetuskan aspek-aspek kecerdasan emosi sebagai berikut. Yang pertama ada mengenal emosi diri, yang dimaksud yaitu suatu kemampuan untuk mengenali perasaan seseorang sewaktu mengalami kejadian yang melibatkan perasaan. Cara mengenali emosi diri terjadi dari kesadaran diri, penilaian diri, dan percaya diri. Kemampuan ini merupakan dasar dari kecerdasan emosi. Yang kedua, ada mengelola emosi, yaitu kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Lalu ketiga, ada memotivasi diri sendiri. Dalam mengerjakan sesuatu, motivasi diri sendiri adalah salah satu kunci keberhasilan. Dapat menata emosi juga berguna untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara mengendalikan diri secara emosi, menahan diri terhadap kepuasan, dan mengendalikan diri adalah landasan keberhasilan di segala bidang. Keempat, ada mengenali emosi orang lain. Menurut Goleman, kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau peduli menunjukkan empati. Seseorang, individu yang memiliki kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi dan mengisyaratkan apa saja yang dibutuhkan oleh orang lain, sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain. Dan yang terakhir yaitu membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan membina hubungan sebagian besar merupakan keterampilan dalam mengelola emosi orang lain. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antar pribadi. Orang yang dapat membina hubungan dengan orang lain akan sukses dalam bidang apapun yang mengandalkan pergaulan yang tulus dengan orang lain. Atau kecerdasan emosional. Di dalam kecerdasan emosi juga dipengaruhi oleh beberapa faktor penting di dalamnya. Menurut Goleman, ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kecerdasan emosi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama ada faktor internal, yaitu merupakan faktor yang ada di dalam diri seseorang. Setiap manusia akan memiliki otak emosional yang di dalamnya terdapat sistem saraf pengatur emosi atau banyak dikenal dengan sebutan otak emosional. Kedua ada faktor eksternal, yaitu merupakan
faktor pengaruh yang berasal dari luar diri seseorang dan dapat mempengaruhi perubahan sikap seseorang. Pengaruh tersebut dapat berupa individu atau secara kelompok. Individu mempengaruhi kelompok atau kelompok mempengaruhi individu. Hal ini lebih memicu pada lingkungan. Ada kategori kecerdasan emosi. Di dalam kecerdasan emosi, seseorang juga dapat dikategorikan seperti halnya dengan kecerdasan intelijensi, tetapi kategori tersebut hanya dapat diketahui setelah anak melakukan tes kecerdasan emosi. Karena dengan melakukan tes ini, maka dapat diketahui anak memiliki kecerdasan emosi yang tinggi atau rendah. Dan di dalam itu pun juga memiliki ciri-ciri seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi atau rendah berikut penjelasannya. Kecerdasan emosi yang tinggi. Orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu apabila ia secara sosial mantap, mudah bergaul, tidak mudah takut atau gelisah, mampu menyesuaikan diri dengan beban stresnya. Kedua, kecerdasan emosi yang rendah. Biasanya seseorang dikatakan memiliki kecerdasan emosi rendah itu apabila seseorang tersebut tidak mempunyai keseimbangan emosi, bersifat egois, berorientasi pada kepentingan sendiri. Dalam hal ini, seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan beban yang sedang dihadapi, selalu merasa gelisah atau tidak pernah tenang. Ada ciri-ciri kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menuntut seseorang untuk belajar mengakui dan menghargai perasaan pada dirinya sendiri maupun ke orang lain, dan untuk menanggapi dengan tepat, menerapkan dengan efektif informasi dan energi emosi dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam kecerdasan emosional terdapat juga ciri-ciri, yaitu terdapat 5 unsur ciri, yaitu yang pertama, kemampuan mengenali emosi yang muncul dalam diri sebagai reaksi terhadap suatu fenomena, yaitu kemampuan untuk mengamati perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting bagi pemahaman diri seseorang. Mengenali diri merupakan inti dari kecerdasan emosional. Lalu kedua, ada kemampuan mengelola emosi-emosi yang muncul dalam diri. Emosi yang berlebihan yang meningkat dengan intensitas yang tinggi dan waktu yang lama akan memberikan dampak negatif terhadap kestabilan emosi seseorang. Maka dari itu dibutuhkan kemampuan mengelola emosi yang membawa dampak positif terhadap pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, serta mampu memulihkan kembali dari tekanan emosi. Ketiga, ada kemampuan memotivasi diri ketika menghadapi hambatan atau kegagalan dalam meraih sesuatu. Motivasi merupakan bagian dari emosi berhubungan dengan keberhasilan. Bisa membuat kita merasa kepuasan sejati yang bahkan lebih besar dari keberhasilan itu sendiri. Motivasi juga memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang, seperti memberikan dorongan dalam diri sendiri maupun orang lain. Maka dari itu kita dapat melihat dari karakter orang yang memiliki motivasi dalam dirinya, yaitu seperti bersukacita tinggi dan ingin maju, bekerja keras, tekun, dan serta menghargai produktivitas dan kreativitas. Lalu keempat, ada kemampuan mengenali emosi orang lain atau empati. Kemampuan mengenali emosi orang lain yaitu bereaksi terhadap perasaan orang lain dengan memberikan respon emosional yang sama dengan orang tersebut. Empati juga menekankan pentingnya perasaan dan perspektif orang lain sebagai dasar untuk membangun hubungan internasional yang sehat. Dan yang terakhir, ada kemampuan membina hubungan sosial, keterampilan sosial. Suatu kemampuan untuk menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain, dan dengan teliti membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan ini untuk mempengaruhi serta memimpin, bermusyawarah, dan menjelaskan perselisihan serta kerjasama dalam hal itu. Selanjutnya adalah penanaman EQ dengan bermain. Penanaman EQ dengan bermain yang bisa diterapkan kepada anak bisa dikembangkan melalui 2 cara. Yang pertama, melalui musik. Musik adalah bunyi yang indah yang berasal dari perpaduan ritme, harmonisasi, dan beat. Musik telah dikenal anak sejak dia berada dalam kandungan. Peneliti pun juga sudah menunjukkan bahwa musik dapat memberikan rangsangan-rangsangan yang kaya untuk segala aspek perkembangan secara kognitif maupun emosional.
atau yang kita sebut dengan emotional intelligence. Proses mendengar musik merupakan salah satu bentuk komunikasi yang afektif dan memberikan pengalaman emosional bagi anak. Contoh kegiatan bermain anak melalui musik bisa dengan menari sesuai dengan musik, bermain menyambung lagu, bernyanyi sesuai dengan lirik dan tempo, dan bermain alat musik. Lalu selanjutnya, selain melalui musik, anak juga bisa bermain melalui cerita. Jadi bermain itu merupakan dunia yang sudah dikenal dan sangat berkaitan dengan anak usia dini. Dan karakteristik ini sangat melekat pada anak usia dini. Di bentuk permainan itu bisa banyak sekali. Bisa seperti bernyanyi dan bercerita, juga menjadi karakter yang tak terpisahkan dari anak usia dini. Bercerita, bernyanyi, dan bermain dalam pembelajaran anak usia dini ini dilakukan untuk menghindari kejenuhan pada mereka ketika mereka belajar. Melalui cerita ini bisa dengan contohnya membacakan dongeng. Dongeng atau cerita untuk anak memiliki banyak manfaat, terutama bagi perkembangan masa depan anak. Ikatan emosional yang terbangun antara orang tua dan anak dapat memperkuat kecerdasan emosional anak. Selain itu, cerita yang didengarkan dapat merangsang daya imajinasi anak ketika anak mendengarkan cerita tersebut dan dapat memupuk kreativitas dan berbagai ide yang tumbuh dari cerita. Selanjutnya, strategi untuk meningkatkan kecerdasan emosional anak usia dini. Apa aja sih strateginya? Nah, dalam buku karya Lawrence E. Shapiro dijelaskan bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan untuk membantu meningkatkan kecerdasan emosional anak. Yang pertama, emosi dari segi moral. Perlu kita sadari bahwa saat ini krisis moral itu sedang terjadi, seperti pembulian, tawuran, pencurian, bahkan pembunuhan. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa krisis moral yang terjadi saat ini itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada faktor yang memicu. Tidak memadainya fasilitas yang membantu dalam perkembangan moral anak atau kurangnya berkembang rasa kesadaran akan moral berpengaruh pada setiap aspek dalam masyarakat. Seperti suasana di rumah, lingkungan pergaulan, kemampuan guru dan orang tua dalam mengajar anak, serta terpadunya nilai-nilai sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. Dan keberhasilan perkembangan moral ditandai dengan dimilikinya emosi dan perilaku yang mencerminkan kepedulian akan orang lain, seperti saling berbagi, saling membantu, saling mengasihi, tenggang rasa dan bersedia mematuhi peraturan yang ada di masyarakat. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, keterampilan berpikir EQ. Karena kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat seperti saat ini, oleh sebab itu penting sekali bagi orang tua untuk mengajarkan kepada anak agar anak memiliki keterampilan berpikir emosional. Jadi contohnya apa aja sih? Jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mengajari anak menggunakan kecerdasan emosional, yaitu yang pertama dengan berpikir realistis. Jadi anak diajak berpikir secara realistis. Yang kedua, optimisme. Optimisme ini penting. Kenapa anak diajarkan berpikir secara optimisme? Optimisme ini merupakan obat penangkal depresi dan bisa juga untuk mengatasi rendahnya prestasi. Jadi ketika anak itu akan menghadapi sesuatu, perlu ditanamkan rasa optimisme. Akhirnya ketiga adalah mengubah kelakuan anak. Jadi dengan mengubah kelakuan anak ini bisa mengubah pola pikirnya. Dan ketika ketiga hal ini dilakukan dengan baik, menurut saya yakin anak juga bisa memiliki keterampilan berpikir secara emosional yang baik juga. Ketiga, ada pemecahan masalah. Membantu anak menyelesaikan masalahnya mungkin sudah menjadi naluri bagi setiap orang tua. Jadi ketika melihat anaknya sedikit kesusahan atau sedikit kesulitan, biasanya naluri sebagai orang tua itu adalah mereka sigap dan siap untuk membantu anaknya. Tidak salah memang membantu anak mengatasi kesulitan yang dihadapi, tetapi jika kesulitan yang dihadapi anak sekiranya tidak membahayakan anak, jadi biarkan anak itu secara mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri.
Karena memang nanti di suatu saat nanti ketika anak beranjak dewasa juga anak akan menghadapi berbagai masalah, dan itu tidak selalu bisa diatasi oleh orang tua. Jadi anak harus diajari berpikir untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa bantuan orang tua. Selanjutnya yang keempat, ada keterampilan sosial. Dari keterampilan EQ yang dikembangkan oleh anak, maka kemampuan untuk bergaul dengan orang lain akan paling dirasakan. Untuk meningkatkan keterampilan sosial anak dapat dilakukan beberapa cara, yaitu dengan yang pertama, mengajarkan keterampilan bercakap-cakap. Maksudnya bercakap-cakap ini lebih dari sekedar berbicara. Dan yang kedua adalah mengajari nikmat dan pentingnya humor. Jadi tidak selalu setiap ada kejadian atau permasalahan itu dihadapi dengan sangat serius. Jadi perlu sekali diajari humor. Jadi biarkan anak itu merasa hidupnya itu berjalan tidak terlalu serius atau tidak terlalu tegang. Yang ketiga adalah menjalin persahabatan. Karena manusia itu juga makhluk sosial, jadi kita harus mengajarkan anak itu untuk menjalin persahabatan dengan teman. Paling tidak untuk umur anak usia dini, menjalin persahabatan atau pertemanan dengan teman sebayanya. Yang keempat adalah fungsi dalam kelompok. Jadi biarkan anak ini mengambil bagian dalam kelompok. Yang kelima adalah pentingnya tata krama. Penting sekali diajarkan tata krama sejak dini supaya mereka juga bisa menghargai dan menghormati mulai dari sejak dini. Jadi selanjutnya ada motivasi di dalam diri dan keterampilan berprestasi. Sejak awal hidupnya anak mempunyai rasa ingin tahu tentang dunia dan berusaha memahami segalanya. Seperti contohnya, ketika anak sedang dalam tahap belajar untuk berjalan, anak akan terus berusaha keras agar dapat berdiri dan berjalan, walaupun mereka terkadang beberapa kali mereka akan terjatuh. Jadi inilah bukti bahwa kemampuan memotivasi diri ini sudah ada dalam diri manusia sejak mereka lahir. Selanjutnya yang keenam adalah kekuatan emosi. Perkembangan emosi ini bisa saja ke arah yang sangat buruk, yang membuat anak menderita, bahkan mengakibatkan masalah baik masalah pribadi anak atau bahkan masalah sosial yang mencakup lebih banyak orang selain diri anak itu sendiri. Jadi penting sekali untuk mengontrol emosi dan diarahkan kepada kekuatan emosi yang positif. Orang tua itu perlu mengajarkan keterampilan EQ kepada anak-anaknya, karena dengan keterampilan ini anak tidak hanya akan mengarahkan emosinya untuk menghadapi tuntutan kehidupan sosial berdasarkan teknologi yang terus saja berubah, namun juga dapat dengan sungguh-sungguh menggunakan pemahamannya tentang emosi untuk meraih hidup yang lebih baik dan lebih memuaskan, dan bahkan bisa membuat dirinya berhasil. Nah, selanjutnya ada pengembangan EQ anak usia dini. Jadi anak tidak dapat berkembang sendiri. Mereka itu membutuhkan bantuan dan dukungan dari lingkungan sekitar untuk mendidik, membimbing, dan memberi kasih sayang kepada mereka. Orang tua dan guru juga perlu memahami arti kreativitas dan bagaimana penampilannya jika dikaitkan dengan tingkat perkembangan anak. Dan mereka, orang tua dan guru, perlu memiliki keterampilan untuk membantu dan mendorong anak mengungkapkan sisi kreatifnya. Oleh karena itu, orang tua dan guru dan bahkan masyarakat itu bertanggung jawab atas pemeliharaan, perhatian, dan penyediaan lingkungan, baik itu secara fisik dan sosial yang kondusif dalam masa perkembangannya. Setelah tadi kita mengetahui pengembangan EQ anak usia dini, nah selanjutnya adalah optimalisasi pengembangan kecerdasan emosional anak usia dini. Jadi supaya pengembangan anak itu bisa optimal. Kecerdasan emosional itu dapat dilatih dan dikembangkan kepada anak sejak usia dini. Suasana damai dan penuh kasih sayang dalam keluarga, sikap saling menghargai, disiplin, dan penuh semangat, tidak mudah putus asa. Semua ini memungkinkan anak untuk membangun kemampuan yang berhubungan dengan kecerdasan emosional. Ini menurut Seto Mulyadi atau yang biasa kita panggil dengan Kak Seto. Nah, setiap orang tua ini pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Oleh sebab itu, orang tua harus menjalankan dua pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan rohani, dan yang kedua adalah pendidikan akal. Pendidikan ini berdasarkan aspek-aspek kepribadian secara garis besar. Untuk pendidikan rohani, orang tua bisa mengajarkan sopan santun, mengajarkan anak untuk bersimpati dan berempati, mengajarkan anak untuk sabar dan mengontrol emosi,
dan lain sebagainya. Dan untuk pendidikan akal yang bisa dilakukan orang tua adalah menyekolahkan anaknya, karena sekolah itu merupakan tempat yang paling baik untuk mengembangkan akal dan kemampuan anak untuk berinteraksi dengan sesama. Jadi optimalisasi pengembangan kecerdasan emosi bagi anak usia dini ini bisa dilakukan dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, dengan menyadari emosi anak. Dengan kita menyadari emosi anak, maka kecerdasan emosional anak akan terlatih. Karena mereka merasa dihargai, sehingga dengan begitu, anak juga bisa mengenal dan menyadari emosi yang terjadi pada dirinya. Yang kedua adalah menghindari kritik yang berlebihan dan komentar yang berlebihan, komentar seperti menghina dan menertawakan. Ketika hal ini dilakukan, maka anak akan tumbuh dengan lebih percaya diri dan menghargai perasaannya dan perasaan orang lain. Yang ketiga, memberi pujian terhadap anak. Pujian diberikan kepada anak dapat dilakukan ketika anak melakukan sesuatu yang baik dengan inisiatif dari dalam dirinya sendiri. Yang keempat adalah memberi kesempatan pada anak untuk memilih. Dengan demikian, anak akan belajar berpikir dan mengenal konsep sebab dan akibat, yang akhirnya akan membuat anak memiliki rasa tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu, anak juga akan merasa dihargai dan menjadi lebih percaya diri ketika mengambil keputusan. Yang kelima, mendidik dengan sabar. Karena mengembangkan kecerdasan emosional itu, apalagi pada anak usia dini, itu merupakan suatu proses yang sangat panjang dan mungkin bisa saja melelahkan, sehingga perlu adanya kesabaran ketika mengajar anak. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan kecerdasan emosional terhadap hasil belajar atau prestasi anak usia dini. Jadi, mungkin teman-teman bertanya, apa sih hubungannya kecerdasan emosional yang dimiliki anak itu terhadap hasil belajarnya? Nah, berdasarkan suatu hasil penelitian yang dilakukan di salah satu RA di Kota Bandung, terdapat 21 anak yang kurang berkembang terkait dengan hasil belajarnya pada aspek perkembangan sosial emosional khususnya. Permasalahan yang ditemukan terkait hasil belajar anak usia dini dari aspek perkembangan sosial emosionalnya, dari perkembangan emosionalnya diantaranya adalah anak tidak mandiri dan minta selalu untuk ditemani dengan orang tuanya dalam setiap kegiatan belajarnya. Yang kedua adalah sifat dan sikap anak yang temperamental. Lalu yang selanjutnya adalah sifat anak yang sensitif, mudah menangis ketika ibunya atau ayahnya atau pengasuhnya tidak menemaninya di sekolah. Terus selanjutnya adalah mudah tersinggung dan tidak percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. Jadi dari hasil penelitian tersebutlah dapat dikatakan bahwa kecerdasan emosional memberikan kontribusi sebanyak 55% terhadap hasil belajar anak usia dini. Sedangkan sisanya sebesar 45% itu dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak menjadi bagian dalam penelitian ini. Emosi yang positif dapat mempercepat proses belajar dan pencapaian hasil yang lebih baik dan lebih maksimal. Dan sebaliknya, emosi yang negatif dapat memperlambat belajar atau bahkan menghentikannya sama sekali. Selanjutnya, peran orang tua dalam pengembangan EQ anak usia dini. Orang tua memiliki peran dalam pengembangan kecerdasan emosional anak. Oleh sebab itu, orang tua juga harus mampu memaksimalkan perannya agar kemampuan emosional anak pun juga bisa berkembang secara optimal. Berikut beberapa peran orang tua dalam pengembangan EQ anak usia dini. Yang pertama, sebagai pendidik, orang tua bisa membiasakan anak untuk berpikir dahulu sebelum bertindak dan tidak cepat untuk emosi sesaat sebelum dicari dulu penyebab permasalahan atau suatu peristiwa. Yang kedua adalah sebagai pengasuh. Pola asuh yang tepat akan membentuk anak memiliki kecerdasan emosional yang positif. Yang ketiga, sebagai motivator. Orang tua dapat memberi reward saat anak menunjukkan kemampuannya mengendalikan emosinya dengan baik. Hal tersebut akan mendorong anak untuk lebih mengendalikan emosinya sehari-hari. Yang ketiga adalah sebagai model. Dalam hal ini orang tua sebagai teladan bagi anak, sehingga anak bisa secara langsung mendapatkan gambaran yang nyata mengenai sikap dan perbuatan baik dan buruk ataupun yang sesuai atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku di sekitarnya.
Dan yang terakhir adalah keterampilan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai keterampilan guru dalam melatih kecerdasan emosional anak usia dini. Untuk melatih kecerdasan emosional anak usia dini, guru harus mengetahui tentang tugas-tugas perkembangan anak. Nah, penguasaan guru tentang pengawasan tugas perkembangan sangat membantu anak dalam proses membuat perencanaan program kegiatan belajar bagi anak agar dapat menjalani hidup dalam masa kanak-kanaknya dan menyiapkan diri untuk menjadi orang dewasa atau orang yang ada di tahap selanjutnya yang bisa berguna bagi pribadi dan masyarakat luas. Keterampilan guru yang harus dimiliki yang pertama adalah mengajarkan anak untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri. Yang kedua adalah mengajarkan anak untuk memberi, berbagi, dan memperoleh hak anak untuk menerima kasih sayang. Yang ketiga adalah mengajarkan anak untuk bergaul dengan anak lain. Yang keempat adalah belajar bermacam-macam peran dalam masyarakat. Yang kelima adalah belajar untuk mengenal tubuh masing-masing. Yang keenam adalah menguasai keterampilan motorik halus dan kasar. Yang ketujuh adalah belajar mengajarkan anak untuk mengenal lingkungan, fisik, dan mengendalikannya. Yang kedelapan adalah mengajarkan anak untuk menguasai kata-kata baru, untuk bisa memahami kata-kata dari orang lain. Dan yang terakhir adalah mengembangkan perasaan positif dalam berhubungan dengan lingkungan.